Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampaikan banyak syukur kepada Allah karena sampai sekarang kita diberi oleh Allah sehat walafiat, bisa melaksanakan rangkaian bagian dari ibadah kepada Allah, yaitu salah satunya diantaranya adalah itikaf di masjid ini dan silaturahim disertai dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan gerak langkah kita ini menjadi sarana untuk kita semuanya ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, sebuah perjuangan adalah lika-liku yang harus dilalui untuk meraih suatu kemenangan. Kadang-kadang kita payah, kadang-kadang kita mendapat cemoohan dari satu sama lain karena merubah ide seseorang yang sudah kepercayaan itu mendarah daging. Kalau itu kepercayaannya sangat keliru menurut Islam, maka merubah kepercayaan itu agar supaya menjadi lurus itu tidak mudah para ibu, bapak. Tidak mudah, karena itu butuh tenaga, butuh pikiran, butuh bondo dalam rangka menegakkan agama Islam. Karena itu Allah menyatakan orang yang bisa menegakkan agama Islam itu dengan baik karena orang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Itu baru orang ini akan membesarkan agama Allah. Orang ini akan menguatkan agama Allah. Menuju kepada orang itu beriman pada Allah dan Rasul, inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu perjuangan yang sangat kuat. Rasulullah dulu waktu beliau diutus di orang-orang yang rusak akhlaknya, yaitu di kota Mekah, suku Quraisy. Suku Quraisy itu rajanya orang nakal, Bapak. Dulu kalau mencari orang yang suka membegal itu ya di suku Quraisy. Kalau mencari orang yang suka mabuk yang luar biasa 24 jam
Itu yang ada di suku Quraisy. Kalau mencari orang yang rusak akhlaknya, suka membunuh anaknya sendiri karena istrinya melahirkan seorang wanita atau bayi wanita, dibunuh hidup-hidup, itu yang ada di suku Quraisy. Udahlah kejahatan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Karena itu ketika dirubah agar supaya akhlaknya baik sesuai dengan yang digariskan oleh Allah lewat wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, mereka sering menolaknya. Kalau toh mau mengikuti Rasulullah, mereka punya syarat yang banyak sekali. Dan syarat itu tidak diperkenankan oleh Allah karena itu adalah sebuah egoistis saja. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-An'am surat 6 di ayat 51 Allah menyatakan begini. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun. Surat 51 ayat surat 6 ayat 51. Sampai terjemahkan tuh. Dan berilah peringatan dengan apa yang dibagikan itu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Nah, Allah menyatakan, ya Rasul, beri peringatan. Memberi peringatan itu bukan peringatan yang ucapan Rasul, tapi peringatan yang berdasar dari Allah, yaitu dengan Quran. Peringatan yang ala Quran, bukan peringatan ala Rasul, bukan peringatan ala manusia biasa. Karena sebuah peringatan yang datangnya dari Allah dengan peringatan yang datangnya dari manusia yang tidak beriman itu beda, Pak Bu. Cara memberi peringatan itu beda. Cara menasihati juga beda. Kalau kayak contoh ya, saya beri contoh ini. Kalau Al-Quran itu kalau menasihati orang yang diberi harta oleh Allah dari karunia-Nya, itu tidak boleh, mereka tidak boleh medit dengan harta itu. Tidak boleh medit. Artinya siapa yang medit atau pelit dengan harta, dia tidak mau sedekah, dia tidak mau kurban, dia tidak mau zakat, maka harta itu besok Bapak Ibu sekalian akan dikalungkan pada hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman di surat 3 di ayat 180 itu Allah menyatakan begini. Ini peringatan dari Allah. Oke, contoh ini. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Atahumullahu min fadlihi huwa khaira lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Monggo sampean terjemahkan tuh. Sekali-kali janganlah orang-orang yang kafir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia yang nyata, bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Itu peringatan dari Allah. Ojo ngira lek orang itu bakhil dengan harta itu mesti baik.
Terus ya Allah apa? Sebenarnya kebakilan itu adalah guru bagi mereka. Guru. Tapi kalau berkenaan dengan harta, itu kalau peringatan atau suatu nasihat yang bukan dari Quran, bakhil itu baik. Menurut konsep manusia biasa ya, bukan dari wahyu. Bakhil itu baik. Kadang-kadang sampai dipesankan kepada keluarganya, kamu kalau punya uang jangan setiap temanmu datang kamu beri. Kalau begitu hancur kamu. Hartamu akan habis nanti. Jadi ketika sodako itu dilarang, tidak boleh. Kalau sering-sering sodako dianggap apa? Hartanya habis. Ada nggak pikirannya seperti itu? Ada ya? Untuk masjid mengadakan pengajian, ada undangan Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada pengajian, mohon agar Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya hadir dan membawa takir 2 misalkan. Bawa nasi 2. Untuk pengajian Bapak Ibu sekalian. Wong gremeng apa senang kira-kira? Apa? Orangnya gremeng apa senang? Mungkin pertama biasa-biasa, besok lagi, berkali-kali gremeng Pak Bu. Itu merasa bahwa hartanya itu kalau nanti diambil itu semakin habis, dianggap semakin habis. Padahal kalau dipakai untuk sabilillah bukan semakin habis, semakin bertambah dunia dan akhirat. Itu yang tidak ada di dalam hati orang-orang yang bakhil itu. Bahwa mereka bersedekah itu dianggap hartanya habis. Itu kebanyakan orang, kecuali hanya orang yang menyadari bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah itu tidak seluruhnya miliknya, tetapi ada sebagian milik orang lain dititipkan kepada kita. Itu yang baru kita itu sadar. Jangan mengatakan bakhil itu baik. Enggak. Tapi bagi orang yang bakhil itu merasa dirinya baik, ngoten. Ono sing wong gak bakhil, Pak. Sing gak bakhil niku nggih kula duduno. Kalau di surat 70 nggih. Di surat 70 di ayat 24 iki orang yang ndak bakhil nggih. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ayat 25. Lisaili wal mahrum. Coba sama terjemahkan itu. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagi yang tertentu. Bagi yang tertentu ada. Harta itu bukan miliknya sendiri tapi milik orang lain, ada dititipkan kita. Kalau ada perasaan semacam itu, wongi gak bakhil. Nomor loro, bagi siapa itu? Bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Oke. Kalau ada pikiran semacam itu, maka orang tersebut tidak akan bakhil terhadap harta. Kemudian di ayat 26, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Orang yang percaya bahwa besok akan hari kiamat itu ada pembalasan. Kalau dia pernah berbuat baik dibalas baik. Orang seperti ini tidak akan bakhil. Tidak akan bakhil. Makanya ayat ini disebutkan wong bakhil itu menurut Allah
Tidak baik, tapi menurut orang baik. Tidak baiknya di mana? Ini di surat 3 tadi ayat 180. Terus ya Allah. Harta yang mereka bagikan itu akan digalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Oh, Pak Bu. Sekarang kalau misalkan panen duren jumlahnya 5.000 misalkan. Orangnya bakhil dengan duren, Pak Bu. Oke. Orangnya bakhil dengan duren. Besok duren 5.000 itu dikalungkan ke leher orang itu pada hari kiamat. Itu kalau panen duren. Kalau misalkan panen jagung 2 kintal. 2 ton maksud saya. 2 kintal ya enggak, 2 ton. Dia bakhil dengan jagung itu. Jagung itu nanti akan dikalungkan di hari kiamat. Berat Pak Bu. Kita membawa barang jumlahnya 50 kilogram aja susah, apalagi sampai berapa? 2 ton. Itulah. Itu konsep yang diberikan oleh Allah bahwa orang-orang yang mendahulukan atau menjadikan hawa nafsunya itu di depan, maka dianggap perbuatan yang bakhil itu baik. Padahal menurut Allah buruk. Maka di ayat ini, di surat 6 tadi, di ayat 51 itu disebutkan begini tadi. Surat Al-An'am. Ya. Di ayat 51 Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi lagi, Pak. Wa anzir bihi alladziina yakhafuna an yuhsaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala safi' la'allahum yattaqun. Dan berikan peringatan dengan apa yang diwajibkan itu kepada orang-orang yang takut akan dihubungkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Orang yang takut nanti akan ada ketika kita dikumpulkan dihisab oleh Allah, suruh memberi peringatan. Diberi peringatan. Nanti peringatannya bisa manfaat bagi orang yang takut. Lalu sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan memberi syafaat pun selain daripada Allah agar mereka bertakwa. Jadi caranya kalau mereka itu seperti pada umumnya di satu daerah itu kepercayaannya atau keyakinannya yang tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah, suruh memberi peringatan. Tujuannya agar menjadi orang yang takwa. Kenapa? Nanti di hari kiamat itu tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan satupun. Hanya orang-orang yang takwa saja yang akan mendapatkan satu pertolongan. Nah, Allah memberikan pesan kepada Rasulullah, suruh memberi kepada Rasulullah kepada mereka lewat Rasulullah pesan-pesan dari Quran itu. Maka para bapak dan ibu saudara sekalian, menurut tafsirnya Ibnu Katsir di ayat tadi, dan beri peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang yang takut dihimpunkan oleh Tuhannya pada hari kiamat, itu maksudnya supaya mereka itu tidak lengah, Pak Bu. Supaya tidak lengah.
Maka di ayat ini disebutkan artinya berilah peringatan dengan Quran hai ya Rasul. Jadi dengan Quran itu kamu akan memberi peringatan pada mereka. Quran itu kan peringatan, Quran ini ya. Quran itu ya berita gembira, Quran itu ya juga peringatan. Makanya Quran itu namanya way of life, jalan hidup. Kalau dikatakan jalan hidup berarti kehidupan kita, Bapak sekalian, itu semuanya ada dalam Quran. Proses hidup kita ini semuanya dibicarakan oleh Allah dalam Quran. Karena itu Rasulullah menyatakan, sampaikan ya Rasul, dengan Quran itu sebuah peringatan. Di ayat lain itu disebutkan, misalnya di surat Al-Mu'minun, surat 23, di ayat 57 itu disebut begini. Alladzina hum min khasyati rabbihim musfikun. Monggo. Orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Itu maksudnya yang takut, orang yang berhati-hati karena takut adab. Itu maksudnya menurut tafsirnya Ibnu Katsir, yaitu orang yang takut kepada Allah. Takut tentang hari hisab yang buruk. Masalahnya kalau orang itu sudah mati, Pak Bu, itu tidak bisa kembali lagi untuk perbaikan diri, itu tidak bisa. Ya kalau di sekolah, sekarang model kurikulum sekolah itu kan tidak begitu. Sekarang ini nilainya belum mencukupi misalkan. Itu masih diberi kesempatan untuk diulang pelajarannya. Kalau di sekolahan begitu, diulang pelajarannya, terus yang lain ditingkatkan. Sampai anak ini mampu dengan pelajaran itu. Nah, harapannya Bapak sekalian, harapannya anak itu jangan sampai ada yang nggak bisa naik. Oke. Harapannya semuanya anak yang sekolah itu bisa naik. Nilainya kalau belum baik disuruh mengulangi lagi. Itu namanya diremedi. Oke. Kemudian Bapak sekalian, di situ disebutkan alladzina yakhafuna ayyuhsaru ila rabbihim. Berilah peringatan wahai Rasul dengan apa yang diwahyukan kepada orang-orang yang takut akan dihimpun pada Tuhannya di hari kiamat itu. Itu artinya pada hari kiamat nanti sedang bagi mereka itu nanti pada hari kiamat itu tidak ada pertolongan. Tolong diberi tahu mereka itu. Laisa lahum min dunihi waliyun. Tidak ada seorang pelindung. Wala syafi'un, juga tidak ada seorang yang memberikan syafaat, pertolongan. Maka di tafsirnya Ibnu Katsir diberi catatan tidak ada kaum kerabat bagi mereka dan tidak ada pula orang yang memberikan pertolongan kepada mereka dari adab Allah kalau mereka itu punya adab. Bila mana Allah berkehendak menimpanya kepada mereka, maka adab itu satu pun baik temannya, keluarganya tidak ada yang bisa menolong, mengangkat tidak bisa. Karena itu tidak ada. Kalau anaknya misalkan masuk surga, bapaknya di neraka, itu gak bisa anak terus minta kepada Allah supaya bapaknya itu
diangkat ke surga, tidak bisa Bapak. Urusane bapak itu bapak dewe, anak ya urusane anak dewe, tidak ada yang lain. Lek nok kene gak mentolo Pak Bu, delok bapake, delok ibuke gak mentolo. Tapi kalau besok bisa terjadi, kan urusannya dewe-dewe, satu sama lain, bapak urusannya bapak, ibu urusan ibu, saya urusan saya. Karena itu kadang-kadang orang yang di neraka dengan di surga itu masih ada connect. Masih ada connect. Surga itu tempatnya di tempat yang tinggi, neraka itu tempatnya di tempat yang rendah. Itu connect Pak Bu. Contoh ya, Allah memberitahukan di surat 7, surat Al-A'raf. Di situ disebutkan di ayat 44. Ada orang yang di surga itu memanggil orang-orang yang di neraka, menyeru pada orang yang di neraka. Seruannya ngeten. Wanada ashabul jannah. Ashabun nar. Angkod wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbuhum haqqo? Qalu na'am. Surat 7 ayat 44. Dan penghuni surga berseru kepada penghuni di neraka dengan mengatakan. Berseru nih kenapa? Apa berseru itu? Kalau bahasa sini? Wah itu, jak ngomong, mengajak bicara, berseru. Sing berseru orang-orang di surga menyeru kepada orang-orang neraka. Bisa saja Pak Bu, yang di neraka itu keluarganya sendiri, bisa. Dalam satu rumah itu ada yang keyakinannya itu berbeda. Di tempat saya itu ada satu rumah itu gaduh-gaduh. Bapaknya itu beragama Kristen. Ibunya beragama Hindu. Anaknya sing pertama beragama Islam. Sing kedua mengikuti bapaknya beragama Kristen. Yang ketiga enggak mengikut bapaknya, enggak ikut ibunya, beragama Buddha. Jadi satu keluarga itu gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Nanti di akhirat kan ada keputusan sendiri. Diputuskan oleh Allah mana yang benar. Kalau menurut Allah, agama yang diridhoi oleh Allah di dunia ini adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam, surat 3 ayat 19 itu. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah di dunia ini hanyalah agama Islam. Menurut Allah, yang diridhoi oleh Allah. Tapi menurut mereka setiap agama di dunia dianggap baik, sama. Menurut Allah beda. Karena itu menyeru, orang yang di surga itu menyeru. Seruannya begini. Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Ahli neraka, bisa saudaranya kan? Bisa bapaknya, bisa adiknya, bisa ponaknya, bisa misananya. Ahli neraka, aku di surga ini sekarang telah memperoleh yang telah dijanjikan oleh Allah. Siapa yang masuk surga itu mendapatkan kenikmatan yang banyak. Saya sudah mendapatkan. Begitu. Lalu menyatakan begini. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? Katanya dulu kalau di neraka itu mendapatkan adab. Apa kamu sudah mendapatkan adab yang dulu dijanjikan oleh Allah bagi yang menentang itu dapat adab? Wong sinan neraka itu Pak Bu. Ya bisa saudaranya tadi, bisa orang tuanya, bisa yang lain. Jawab ngeten.
Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Iya, wis saleh aku, ngoten Bapak. Padahal dia sedang disiksa, Bapak. Nggih. Mestine gak iso jawab mestinya, Bapak. Tapi tetap jawab, kok komunikasi Bapak dengan orang surga. Walaupun dia harus menjerit-jerit, merintih, tidak pernah berhenti. Sik jawab, Bapak. Iya, wis saleh aku, ngono, Bapak. Berat. Kabar iku lek teko Quran ini mesti bener. Benar adanya, nggih. Enggak bojo. Allah itu tidak bohong, Bapak. Allah Maha Hak. Maka di ayat ini tadi, di ayat lain itu disebutkan begini. Misalnya di surat Ad-Dariyat ayat 55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Niki. Dan tetaplah memberi peringatan. Nah, tetaplah kamu beri peringatan. Terus ya Rasul, berilah peringatan terus. Jok leren-leren kan. Terus Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. barangkali mereka itu orang yang beriman lalai karena mungkin dengan keluarganya, bapak ibunya dulu seperti itu, tapi dia punya iman. Kayak peringatan terus jok leren-leren. Dan itu akan bermanfaat, peringatan itu bagi orang yang beriman. Beberapa tafsir memberikan penjelasan tentang ayat ini. Misalnya ada tafsir An-Nafahat Al-Makiyah. Itu menyebutkan gini. Allah memerintahkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, agar supaya mengabaikan mereka orang-orang yang mendustakan. Sing mendustakan Barnoai dan keras kepala. Barnoai, dan jangan menghiraukan mereka. Wis ojo, kamu jangan menghiraukan, ojo direken. Bahasa kita nureken ya, jangan direken. Karena ia adalah musuh bagi urusan mereka sendiri, musuh dengan Allah. Kalau sudah mendustakan ya sudah, biarkan. Namanya tidak mau percaya. Di mana telah sampai risalah dan juga telah datang nasihat bagi umatnya. Ya Rasul itu risalahnya dari Allah. Sudah datang, Rasulnya sudah memberikan nasihat, sudah datang. Tapi mereka masih mendustakan. Ya Rasul, biarkan. Kamu jangan menghiraukannya. Maka Allah memerintahkan untuk menasihatkan dengan Al-Quran bagi siapa yang beriman dan mengikutinya. Kecuali wong sing iman, beri nasihat dengan Quran. Karena nun sewu, maaf Bapak Ibu sekalian, kadang kita ini sebagai orang yang beriman, ya, wis imane kecil sampai sudah hampir dewasa, dia masih beriman, tapi tidak tahu isinya Quran. Ada nggak seperti itu? Kenapa? Banyak. Jadi belajar Quran sih khatam balik-balik membacanya, berulang kali khatam Pak Bu. Tapi apa isinya itu belum ada yang diterapkan dalam hidup. Padahal harapannya Al-Quran itu diaplikasikan dalam hidup. Konsepnya di Quran, peringatannya di Quran. Tapi aplikasinya di dalam kehidupan. Harapannya seperti itu. Nah, orang-orang yang beriman itu kalau diberi peringatan dari Quran, nanti dia akan menjadi orang yang beriman. Maka berilah mereka ya Rasul. Saya beri contoh ya, satu aja. Misalkan peringatan di Quran surat 24 ini ya. Ini salah satu aja. Di ayat 27, 28 itu menyebutkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Artinya,
Hai orang-orang yang beriman. Nah, beriman nggih. Ini yang dipanggil beriman. Nek wong kafir gak dipanggil. Karena yang akan diberi peringatan itu orang yang beriman agar menjadi itu orang takwa. Yo beriman, apa itu? Terus ya Allah. Jangan kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Loh. Jangan masuki rumah yang bukan rumahmu. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, rumahnya siapa kira-kira? Yang bukan rumahmu, rumahnya siapa? Hah? Tetangga. Rumahnya orang tua bukan rumahmu, bener nggak? Iya. Rumahnya adik bukan rumahmu kan? Rumahnya saudara tua juga bukan rumahmu. Sekarang kalau saya punya anak saya punya rumah di sana. Rumahnya anak, rumah saya enggak? Bukan juga. Jadi setiap rumah yang bukan miliknya itu namanya bukan rumahmu. Sekarang jadi masalah ya. Misalkan rumah saya di sini, bule saya berada di samping saya. Bule saya itu rumahnya di samping saya. Satu tembok. Allah menyatakan, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu dengan catatan sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Nah, syaratnya minta izin dulu atau memberi salam. Di sini disebutkan sebelum minta izin dan berarti kata sambungnya di sini. Bisa saja muni ini minta izin, assalamualaikum. Permisi, padahal itu rumahnya siapa? Bule saya, Pak. Di samping saya ini. Sudah biasa ngobrol bersama namanya buliknya sendiri. Kalau buat makanan diantarkan ke situ. Kadang-kadang buliknya yang makan di rumah kita misalkan. Nah, Bapak sekalian, syaratnya jangan masuk rumah itu kecuali kamu memberi salam atau kamu minta izin kepada yang punya rumah. Walaupun rumahnya tidak dikancing, tidak ditutup pintunya. Tidak ditutup, tidak boleh masuk sebelum diberi izin. Pertanyaan saya, kalau kita punya rumah sebelahnya rumahnya bulik kita yang biasa ngobrol, biasa jenis sudah satu rumah. Kalau masuk ke rumah ngono langsung masuk napa minta izin dulu? Napa? Nah ini yang harus diberi peringatan. Assalamualaikum, harusnya begitu. Setelah dijawab waalaikumsalam, silakan masuk, baru masuk, Bapak. Kalau belum dipersilakan, tidak boleh masuk. Apa? Bablas langsung, kadang-kadang belum dipersilakan itu kuah di belakang itu diincipi, Pak Bu. Padahal itu bukan rumahnya, kuahnya bukan kuahnya dia. Moro-moro lu kok seger. Padahal sing masak itu bule, bukan kita. Kita itu masuk langsung ngincipi masakan itu, Pak Bu. Enggak boleh itu. Kalau kita jadi orang yang beriman tidak boleh. Nah, ini namanya sebuah peringatan. Ayat 28 coba. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya. Sekarang tidak ada bule, tidak ada di dalamnya itu tidak ada. Rupanya bule di belakang sana. Tidak tahu memberi makan ayam atau dangir-dangir apa itu, macul-macul untuk mau menanam, tapi di belakang jauh. Tapi rumahnya membuka. Kira-kira kalau assalamualaikum dijawab enggak? Enggak mungkin di belakang sana jauh, enggak dengar kecuali assalamualaikum pakai speaker.
Ya, iki gak ada speaker. Assalamualaikum. Misalkan sopan didik lah. Biasanya blang-bleng ngoten, mari ngaji terus assalamualaikum. Dengarin wong iki. Biasanya masuk tanpa pemberitahuan langsung dari kamar ngono. Bapak sekalian, nun sewu, kalau setelah di situ tidak ada orangnya, ayat ini memberitahu ngeten. Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Loh Pak Bu, jangan masuk kalau belum mendapat izin. Padahal ini rumah bulik sing biasa kita jandoman di situ. Gak boleh masuk, tidak boleh orang yang beriman, tidak boleh masuk sebelum diberi izin. Sekarang jadi masalahnya begini. Bule atau bebek kita ini di sebelah rumah itu, misalkan dia punya punya pembantu rumah tangga yang dipasrai di rumah itu, ya kan tok, assalamualaikum, bule gak ada. Lalu pembantu itu metu, waalaikumsalam warahmatullah. Bulenya tadi sudah pesen. Nduk, membantunya. Saya akan ke sawah sebelahnya ini, belah rumah ini ada tanaman bambu, di belakangnya itu ada sawah misalkan. Dia menanam jagung. Hari ini harus sudah selesai masalahnya. Nanti malam akan menemui berjanji dengan temannya akan berkunjung ke rumah. Jadi hari ini harus selesai. Kalau ada tamu nanti suruh pulang dulu atau suruh nunggu saya sampai pukul 4 sore. Baru saya bisa menemui karena dia masih di tanah pertaniannya. Begitu, assalamualaikum, dijawab oleh pembantu rumah tangga. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh ada. Ini kan satu sopan Pak Bu, biasanya belang-belang ngoten. Ini enggak. Boleh ada. Oh enggak ada. Mana? Orangnya tadi pesen, kalau siapa saja yang mau bertamu suruh menemui pukul 4 sore. Sedangkan saya tadi jajar mbak bule itu sangat butuh dengan bule hari itu. Sangat butuh sesuatu yang akan saya bicarakan kepada bule. Tapi bule pesen pada pembantunya suruh nemui pukul 4. Sedangkan saya datang ke situ pukul 1 mau ke bule itu. Pak Bu, ayatnya muni gini. Wa ingki lalakum murji'u farji'u. Nih. Dan jika dikatakan kepadamu. Jadi pembantu tadi mengatakan ini. Kembali saja. Nggih. Sampean pulang aja, nanti aja pukul 4. Padahal itu bule-bulenya sendiri sudah akrab Pak Bu. Tapi sudah pesen kan pada pembantu rumah tangga. Kembali saja pulang. Nanti aja pukul 4 katanya bule menemui bule. Bapak Ibu sekalian, farji'u wa askalakum. Maka hendaklah kamu kembali. Kembalilah. Gak oleh ngoyo Pak Bu. Orangnya di mana sih? Kamu nih pembantu kok gak oleh bentak-bentak gitu Pak Bu. Saya itu sangat butuh dengan bule. Gak boleh begitu itu. Ayatnya. Kalau kamu disuruh kembali pulang, kembalilah kamu. Ya tengok-tengok mangku jam 4 baru ketemu bule. Peseni kepada pembantu rumah tangga. Seperti itu. Misalkan terjadi semacam itu, panjenengan semua kira-kira masuk rumah apa meksa apa terus mulai kira-kira. No. Lah iki sing ngarani jenenge sudah imannya sejak kecil tapi Al-Qur'annya belum diterapkan. Harapannya Qur'annya itu jadi skenario hidup. Apa yang dibicarakan Qur'an itu kita
lakukan dalam hidup, Bapak. Oh, selamat kalau begitu. Makanya Allah menyatakan gini, huwa azkalakum. Itu lebih bersih bagimu. Bersih hatimu. Hatimu akan bersih, suci. Kalau kamu mengikuti aturan yang diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, nah di akhir ayat gini, wallahu bima ta'maluna alim. Ini gitu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini Pak Bu, Allah Maha mengetahui terhadap yang kita kerjakan. Di kawan mulai suruh pulang, ya sudahlah saya kembali pulang. Allah Maha tahu. Kamu pulang tadi gremeng apa rela? Napa? Lek gremeng ya Allah tahu. Kalau kamu rela misalkan, iya ya memang aturannya Allah seperti semacam ini. Walaupun saya penting sekali terhadap bule, ya nanti aja pukul 4. Kan sudah kehendak Allah semacam ini. Itu Allah juga Maha tahu, Bapak. Awake gremeng ya dhewe gremeng. Bule kayak telek. Sembarang apa saja saya berikan kepadanya. Kepingin ketemu aja, ponakane dhewe, kepingin ketemu aja ndak bisa ketemu semacam ini. Bisa saja, Allah Maha tahu. Kira-kira kalau sudah ada pelajaran begini nih, nanti kalau di rumah terjadi semacam itu, jalan ndak ayat ini kira-kira? Temenan. Semoga-moga mohon berjalan ya. Allah memberikan hidayah kepada kita. Inilah namanya peringatan, Pak. Maka bagi orang yang beriman, maka dengan peringatan dan nasihat itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Bermanfaat, Pak. Ada enggak? Tapi ngaji dulu. Ya, Quran dikaji dulu. Baru peringatan itu bermanfaat. Tapi kalau orang itu sudah tidak perhatian, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasulnya, bermanfaat gak peringatan itu? Enggak, jadi ejekan, jadi cemoohan malah. Dan barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, karena dia telah berbuat baik, Allah akan berikan petunjuk dan akan memperbaiki hatinya. Dan juga Allah akan menunjuki agar mengikuti Al-Quran yang agung ini. Akhirnya orang yang dikehendaki oleh Allah berbuat kebaikannya, dia akan diberi petunjuk. Bapak sekalian, rasanya kalau enggak ngaji Quran itu kalau enggak ada, belum dijelaskan, rasanya kayak enggak enak urip nih. Kepingin roh karepe ayat ini seperti apa? Minta saja untuk penjelasan. Akhirnya diadakan satu pengajian ini. Ini karena Allah memberikan petunjuk kebaikan bagi orang yang beriman yang mau mencari kebaikan. Ini yang telah diuraikan oleh di tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah di Quran surat 51 ayat 55. Maka di akhir ayat Bapak sekalian, akhir ayat Quran surat 6 ayat 51 itu tujuannya ini wow, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Itu artinya ngeten. Peringatan yang disampaikan oleh Allah untuk dijadikan peringatan, memperingatkan hamba Allah sebagai umat Muhammad, ya Rasul, peringatkanlah akan kejadian hari kiamat ini dengan Quran, karena tidak ada hakim pada hari kiamat kecuali hanya Allah semata hakimnya. Di sana itu tidak ada hakim ketua, Pak Bu, tidak ada hakim wakil ketua, tidak ada hakim anggota, nggak ada. Gak seperti di dunia. Di dunia ini kalau memutuskan itu ono hakim beberapa di sini, ada hakim ketua, ada wakil, ada hakim anggota. Itu memutuskan. Di sana tidak ada. Allah Maha Tunggal satu, hakimnya yang maha adil, yang tidak bisa diajak kompromi. Kalau kita berbuat baik semacam ini, bekasnya diketahui oleh Allah, Bapak.
Bapak Ibu sungguh-sungguh memperhatikan, itu ono nilainya, itu ada di CCTV kali Allah. Panjenengan itu di CCTV. Nanti akan ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Kilo, biar kamu waktu di dunia CCTV-nya tunjukkan. Maka ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh, ya kelihatan sungguh-sungguh. Kalau di sini misalkan ngajinya enggak sungguh-sungguh, ya kelihatan enggak sungguh-sungguh. Yang kelihatan ngantuk, ya ngantuknya yang kelihatan Pak Bu. Tapi lumayan masih di dalam pengajian. Soalnya pegel mari tekok sawah. Bisa saja. Mari kerja, bisa saja ngantuk. Tapi yang penting sudah hadir di pengajian itu sudah luar biasa. Maka Allah menyatakan kan dalam tafsirnya Ibnu Katsir tadi menyatakan karena itu lalu mereka mau mengerjakan amal perbuatan di dunia ini yang menyebabkan Allah akan menyelamatkan mereka pada hari kiamat dari adabnya. Akhirnya mau mengerjakan. Dan Allah melipat gandakan pahalanya kepada mereka yang dengan lipat ganda yang banyak apabila dia melakukan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, konsep hidup itu. Jadi Al-Quran itu Pak Bu bukan hanya sekedar dibaca. Ya walaupun Quran itu bacaan ya, tapi tidak sekedar dibaca. Quran itu juga menjelaskan di dalamnya cerita pada zaman dahulu. Ini jenis namanya sejarah kan. Tapi Quran bukan kitab sejarah. Gitu loh. Quran itu ya menceritakan ibadah. Quran itu ya menceritakan akhlak. Quran itu juga menceritakan sejarah, kejadian masa lampau. Quran juga mengungkap orang yang durhaka, endingnya seperti apa. Quran juga mengungkap orang yang bertakwa, endingnya itu seperti apa. Bahkan ada Rasulullah itu pernah diwejang oleh Allah karena menghadapi umatnya. Umatnya kan suka mendustakan Pak Bu, enggak percaya. Rasulullah kan jengkel. Iya. Manusia biasa loh Pak Bu, jengkel. Rasulullah itu manusia seperti kita. Bedanya Rasulullah itu diberi wahyu dan jaminan surga. Kalau awake dhewe ndak, manusia biasa, surga tidak dijamin Pak Bu. Rasulullah jaminan surga. Kalau kita surga tidak dijamin, harus mencari. Begitu ketika dakwah, kemudian didustakan oleh mereka, jengkel Rasulullah. Hatinya itu nggak enak rasanya, karena tidak diperhatikan. Ya sama dengan guru itu Pak Bu, kalau di kelas itu ya, ketika gurunya medidi ini, muridnya tidak perhatian, kira-kira gimana gurunya? Oh, muridnya ditutup garisan penggaris Pak Bu, dilempar kapur dan seterusnya. Kalau dulu kapur, sekarang tidak ada, pakai buat marker ya. Nah Bapak Ibu sekalian, sama dengan kita orang tua, harapannya anak itu ngikuti orang tua. Kalau anak itu tidak ngikuti orang tua, sedangkan orang tuanya perbuatannya baik, kan ya nggak enak, gak diperhatikan, jengkel gitu loh. Maka turun ayat kepada Rasulullah, misalnya di surat 68 ada surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam, surat 68. Di ayat 48 itu ada kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil khuti idh nada wa huwa makdum. Surat 68 ayat 48. Maka bersabarlah kau, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan. Ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Oh, itu Rasul loh, Bu. Kamu jangan suka marah ya Rasul, artinya begini, sing sabar kamu. Jangan seperti kasohibil huti, seperti orang namanya Yunus. Yunus itu nabi, duduk Yunus dodol kacang itu, Pak Bu. Yunus Nabi Yunus maksudnya. Kamu jangan seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus itu berada di dalam perut ikan karena ditelan oleh ikan. Nabi Yunus ditelan, Pak Bu. Berarti mlebu bleng ditelan bleng, mboten dikecapi. Lek dikecapi lede. Disuruh nelan saja, telan ikan, telan Yunus ditelan bleng. Mboten dikecapi. Lek dikecapi ya entek, Pak Bu. Jadi dilek menurut wungkul nang jero. Cuma menurut satu riwayat badannya ini kulitnya semua itu rusak karena kena asam lambungnya ikan. Karena beberapa hari dalam kegelapan dalam perut ikan. Jangan seperti Yunus ya Rasul. Yunus itu ketika dia berdoa, doanya diterima oleh Allah, sedang dalam keadaan marah, akan diberikan doa itu akan dituruti oleh Allah. Sebelum diperintah sudah keluar dari negerinya, dari kaumnya. Akhirnya Nabi Yunus diberi oleh Allah pelajaran. Sampai Allah menyatakan begini di surat 37 ini, Bapak. Surat As-Saffat. Ini di ayat 140, 141 dan seterusnya. Coba kita lihat ayat 139. Wa inna yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus adalah salah seorang rasul. Yunus itu rasul. Idh abaqo ilal fulkil mashun. Ayat 140. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Ayat 141. Fasahama fakana minal mudkhadin. Kemudian dia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Faltaqamahul khutu wa huwa mulim. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Kalimat itu tercela. Jongiro seorang nabi, seorang rasul yang ditanggung surga, dia lari dari umatnya karena marah. Terus mendapatkan pembelaan dari Allah, ketika lari akan diselamatkan. Enggak, malah ditelan ikan dalam keadaan tercela. Kalimat tercela. Baik nopo buruk tercela itu? Buruk, Bapak. Akhlak yang tercela itu akhlak yang buruk. Nabi Yunus di dalam perut ikan tercela. Sampai Allah menyatakan gini. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Kalau tidak banyak zikir Nabi Yunus dalam perut ikan. Terkenal zikirnya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau Yunus tidak banyak berzikir pada Allah, mengingat Allah di dalam perut ikan. Ayat 144, lala bisa fi batnihi
ila yaumi yub'atsun. Niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Hari berbangkit itu apa? Hari kiamat. Kok umpamu enggak donga gitu, sampai sekarang masih ada dalam perut, Bu. Betapa sakitnya, betapa tercelanya. Padahal ini seorang nabi, seorang rasul. Dijamin surga. Kita bukan nabi, bukan rasul, surga tidak dijamin. Lalu memberitahu kepada orang, berdakwah, mengajak kebaikan, kita jengkel terus putus asa. Lebih tercelah nanti, Bapak, daripada Nabi Yunus. Makanya disuruh sabar. Bagaimana? Sabarlah kamu menyampaikan. Sampaikan kepada mereka. Kalau mereka itu beriman, la'allahum yattaqun, agar supaya mereka itu bertakwa kepada Allah. Ini di ayat 51. Ada pertanyaan Pak Bu di sini? Nggih, monggo. Nggih. Kalau ada orang mengatakan Quran itu kalam Rasulullah, itu sangat keliru, Pak Bu. Karena ada ayat muningatan, wa ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Dan Rasul itu kalau bicara bukan mengikuti hawa nafsunya. Ndak karepe dhewe ngoten mboten. Illa wahyu yuha. Akan tetapi apa yang disampaikan itu adalah adanya wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi apa saja yang disampaikan Rasulullah itu wahyu, Pak. Wahyu. Cuma kalau bukan dari Allah namanya barang yang baru. Barang yang baru itu dalam bahasa Arab namanya hadis. Berita baru. Kabar baru itu namanya hadis. Kalau Al-Quran itu sumbernya dari Allah langsung, teksnya ya seperti ini, tidak dikurangi sama sekali Bapak sekalian. Dibawa oleh malaikat Jibril, ditransfer ke otak Rasulullah, persis ini tidak berkurang sama sekali. Itu namanya Al-Quran. Ada yang kabar baru dari Allah, tapi tidak melalui malaikat Jibril. Bahasanya diserahkan kepada Rasulullah. Itu namanya juga hadis. Cuma namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya tanpa melalui malaikat Jibril. Bahasanya diserahkan kepada Rasulullah. Jadi intinya begini, tapi bahasanya diserahkan pada Rasulullah. Itu namanya hadis qudsi. Sumbernya dari Allah. Dan apa yang telah dibicarakan, yang diomongkan oleh Rasulullah, semuanya diilhamkan dari Allah. Semua dari wahyu. Jadi Rasulullah bukan manusia yang sok ngomong. Seperti kita kalau duduk-duduk di gerdu, ngomongnya akeh, ngomong sembarang. Bukan begitu Rasulullah. Oke. Kapan ngomong, kapan tidak ngomong. Itu sudah diatur oleh wahyu. Jadi kalau ada orang mengatakan Quran itu kalamnya siapa? Rasul, maka itu tidak benar. Dan Quran itu Pak Bu, Al-Quran itu tidak ada keraguan, semuanya isinya 30 juz itu tidak ada keraguan sama sekali. Kalau beritanya sumbernya itu dari Quran itu pasti benar. Kalau ada bunyi siksa yang akan disampaikan oleh Allah atau disampaikan dalam Quran, itu nanti akan benar adanya. Ada janji yang akan diberikan oleh Allah
pada orang yang masuk surga. Itu benar Pak Bu. Cuma sekarang ini belum ketemu surga, juga belum ketemu neraka. Janji Allah untuk orang-orang yang di surga itu banyak Bapak Ibu sekalian. Contohnya nanti kalau di surga itu ngeten. Golongan waqalilum minal akhirin, dan dari golongan kecil orang-orang yang kemudian itu masuk surga, ada golongan besar orang yang terdahulu, golongan kecil dari orang yang kemudian. Ala sururim maudunatin, mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Kenapa? Dipan itu apa? Tempat duduk kan? Tempat tidur, dipan ya. Bermata apa ya? Nggih. Bertahtakan emas niku napa? Orangnya di dunia ini Pak Bu, siapa yang tidak suka dengan emas? Walaupun panggilannya emas, Mas Gigih misalkan. Masih senang emas, karena emas itu dijual kapan saja bisa. Kalau orang itu bertahtakan emas, ini namanya apa? Kopiah. Nggih. Kayak raja itu jenenge apa? Mahkota. Kalau Allah memberikan mahkota terdiri dari emas, akan terjadi. Kalau dia bertahtakan menjadi emas, dipan-dipannya bisa menjadi emas. Berapa harganya? Terus mahalnya seperti apa? Dan orang yang misalkan tidur di dipan-dipan yang terdiri dari emas itu ada di dunia ini. Tidak ada Pak Bu. Tidak ada. Tapi di surga nanti akan dijanjikan oleh Allah seperti itu. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, seraya bertelekan di atas dipan itu dan berhadap-hadapan. Berarti omong-omongan kan? Lama ya di surga itu. Jadi omong-omongan, ngobrol Pak Bu, tapi ngobrol yang baik. Kadang-kadang menceritakan temannya atau saudaranya yang dulu tidak mau beriman waktu di dunia. Diceritakan lagi, itu bisa terjadi Pak Bu. Mereka itu yatufu alaihim bildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tidak pernah tua, muda terus. Mau sampai 100 tahun muda, sampai 1000 tahun muda saja. Nggih. Bi aqwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in, dengan membawa gelas, ceret dan selogi piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Air yang mengalir di surga itu air susu, air madu, air arak yang tidak memabukkan. Semua membawa minuman untuk disuguhkan. Berarti awake dhewe kalau masuk surga itu nanti dijamin Bapak-Ibu sekalian. Kepingin makan apa, panganannya datang. Terus yang diminta juga datang. Oke, di surga itu ngeten. Orang makan di surga itu bukan karena lapar. Kalau di sini makan karena lapar. Minum karena haus. Di surga itu minum bukan karena haus. Makan bukan karena lapar. Makan dan minum adalah karena kelezatan. Orang di surga itu karena kelezatannya itu sehingga makan terus. Karena kelezatannya itu minum terus. Makanya orang yang makan di surga itu makan terus, tidak pernah buang air besar. Karena lezat itu. Minum terus, tidak pernah buang air kecil. Karena di surga tidak ada WC, tidak disiapkan WC.
bukan buntu loh ya. Kertas, bukan buntu, Pak. Itu sebuah kenikmatan, menjadi minyak kasturi, jadi keringat menjadi minyak kasturi. Tidak ada alam semacam itu, dan berita itu semuanya dari Al-Quran. Kalau dari Al-Quran, maka tidak ada yang salah. La yusaddauna anha wala yungzifun. Mereka tidak pening karena makan dan minum itu, juga tidak pula mabuk. Masih ditambah lagi wa faqihatum mimma yatakhayyarun, buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Termasuk buah durian ada enggak kira-kira? Wah, ada yang dipilih, Pak Bu. Buah mana yang dikehendaki, Pak Bu? Oke. Masih ditambah lagi walahmi toirin mimma yastahun, dan daging dari burung dari apa yang mereka inginkan. Mau daging burung merpati, daging burung unta, atau daging burung yang lainnya. Burung emprit kira-kira. Burung emprit kan kecil ya, Pak. Nah, di surga itu wa hurun ain, dan di dalam surga itu ada bidadari yang bermata jeli. Bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan ya bidodara, bidodoro. Ka'amsalil lu'lu'im maknun, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Wah ya Allah, gak bisa bayangkan Pak Bu kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah di surga. Dan itu benar. Paham ya? Nek ono ya tasaalun. Fi jannati ya tasaalun. Di surga itu tanya menanya satu sama lain. Yo takon sembarang. Waktu hidup di dunia yo pernah ngomong, kadang-kadang ngomong ngeten, Bang. Ini loh. Di surat 52 ya. Kadang-kadang ngomong gini. Di ayat 26 itu kalimatnya ini. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Mereka itu kadang-kadang ngomong gini, sesungguhnya kami dahulu waktu di dunia, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut dengan azab. Aku dulu, ya Allah, aku diampuni apa enggak? Bisa terjadi orang ini baru masuk Islam, keluarganya dididik oleh keluarganya tidak Islam. Terus ngomong nang kancane, sungguh dulu aku di dunia, sewaktu berada di dunia itu di tengah-tengah keluarga kami merasa takut dengan azab. Famannallahu alaina wa waqona adzabas samun. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Alhamdulillah aku sekarang di surga. Kadang-kadang bicara seperti itu, Bapak. Aku biar ragu-ragu nok surga pun nok neraka ya. Kira-kira awake dhewe seperti itu ndak? Panjenengan pasti masuk surga opo pasti masuk neraka? Apa? Pasti masuk temenang. Oke. Saya percaya kalau panjenengan ketika dibacakan Quran, pulang dari bacaan, setelah dibacakan Quran, pulang, dia melakukan isinya yang dibacakan tadi, diterapkan dalam hidup, pasti masuk surga. Tapi lek mari ngomong ini sing ngomong sampai muru-muru, ya. Data teko oma wes, wah blas anggine Pak Bu, lali kabeh. Itu yang harapannya kate masuk surga ikut pikir-pikir sih anu. Iki surga bukan ngoten. Wis muga-muga kula panjenengan selalu diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberi petunjuk sehingga berakhir menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.